Perkenalkan, nama saya Mira Latifah. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mewawancarai salah satu pimpinan di PT Gaya Pratama Jaya yang memiliki salah satu toko online shop bernama Mancif. Halo, selamat datang Pak. Boleh perkenalkan diri terlebih dahulu dan posisinya apa di toko Mancif? Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fauzi Armanda. Posisi saya sebagai manajer di toko Mancif. Baik Pak, boleh tolong dijelaskan terlebih dahulu profil singkat di toko Mancif dan bagaimana bisnis ini dijalankan Pak? Baik, jadi Mancif ini kita berdiri itu sejak tahun 2024, yang mana fokus kita adalah di bidang fashion laki-laki terutamanya. Jadi kita memiliki produk seperti meja, kaos, dan lain-lain. Dan untuk memasarkan produk kita ini, kita melewat dari platform Shopee dan juga TikTok Shop. Dan sekarang tujuan kita adalah untuk menjaga pelayanan, lalu juga menjaga kualitas bahan juga, dan juga yang pasti menjaga rating dari toko kami. Untuk karyawan di toko Mancif itu ada berapa karyawan Pak? Dan untuk divisinya apa aja Pak? Boleh dijelaskan? Oke, jadi untuk saat ini Mancif sendiri sudah memiliki 35 karyawan. Ada divisi bagian packing, lalu juga ada admin marketplace juga, lalu ada finance juga, terus juga ada tim kreatif, lalu pastinya kita ada host live. Jadi semua divisi ini mempunyai job desk masing-masing. Host live ya untuk memasarkan produk kita, admin marketplace untuk membalaskan chat dan lain-lain. Lalu untuk tim kreatif juga ada job desk juga, yaitu membuat konten. Sehari itu tim kreatif itu membuat konten minimal 3 konten. Jadi untuk tim kreatif sendiri kita untuk karyawannya itu yang paling banyak. Dan tim gudang atau tim packing yang bisa memaking paket kita dari penjualan kita sehari-hari. Menurut Bapak, apakah kondisi ekonomi saat ini mempengaruhi pada perusahaan dan apakah berdampak pada pengelolaan SDM di perusahaan? Baik, untuk ekonomi saat ini emang lagi menurun banget, tapi kita melihat indikasi daya tarik beli dari konsumen sendiri itu mulai meningkat. Jadi kita di sisi lain juga kita meningkatkan SDM juga pastinya untuk apa? Untuk agar SDM kita yang punya ini bisa survive gitu. Jadi survive di bidangnya masing-masing, terutama di bidang marketing. Jadi kita benar-benar di bidang marketing ini bisa melakukan yang terbaik. Contohnya kita mengajak kolaborasi dengan beberapa afiliator atau konten kreator agar bisa memasarkan produk kita lebih massa lagi. Jadi produk kita ini lebih diketahui oleh masyarakat luas, khususnya warga Indonesia. Dan itu kita melihat positif banget. Jadi banyak dari beberapa afiliator ini juga bisa membantu kita, khususnya di saat ekonomi sedang menurun ini. Jadi memang untuk SDM sendiri kita lebih efisiensi, kita lebih tepat sasaran untuk pengolahannya dan job desk-nya masing-masing. Baik Pak, dalam menghadapi kondisi tersebut, strategi apa yang digunakan perusahaan dalam merencanakan dan mengelola SDM? Ya, tentu pastinya setiap dari karyawan ini memiliki job desk-nya masing-masing sehingga mereka tahu apa yang harus mereka kerjakan. Contohnya seperti tim kreatif selalu membuat konten yang menarik, lalu juga pengupgradean dari videographer, editing dan segala macam. Lalu juga mungkin ada host live yang terus ditingkatkan dari segi berbicaranya agar pelanggan lebih tertarik untuk membeli produk yang kami tawarkan. Lalu untuk pelaksanaannya sendiri, tim-tim ini benar-benar kita selalu kasih yang namanya KPI. Jadi mereka akan merasa ke-trigger untuk mencapai dari KPI masing-masing tim sendiri. Karena KPI ini sangat berguna untuk nanti setiap bulannya kita akan melakukan evaluasi
Kalau seandainya dari masing-masing mereka tidak mencapai KPI, berarti harus ada yang diperbaiki dan harus ada yang ditingkatkan. Kalau mereka masih tidak mencapai KPI mungkin selama 3 bulan, tentu saja kita akan melakukan yang namanya reshuffle. Apakah perusahaan memiliki strategi dalam rekrutmen dan pelatihan karyawan? Ya, tentu saja untuk rekrutmen sendiri kita mempunyai apa bisa dibilang itu standarnya. Jadi sebelum rekrutmen kan pasti ada namanya interview. Jadi interview kita melihat porto mereka seperti apa, apakah mereka cocok dengan kita dari segi experience-nya dan lain-lain gitu kan. Nah, setelah mereka diterima tentu saja kan ada namanya masa probation. Probation ini kita bisa melihat kinerja mereka seperti apa, apakah mereka hasilnya memuaskan atau tidak gitu kan. Jadi memang untuk rekrutmen sendiri kita agak sedikit bisa dibilang mempunyai standar sendiri gitu agar bisa perusahaan ini tetap berjalan dan sesuai dengan visi misi kita gitu. Dan untuk pelatihan sendiri untuk di Mensif sendiri mungkin nggak ada, tapi lebih ke arah kita langsung kerja dibimbing oleh para seniornya. Jadi mereka melakukan apa yang dikatakan oleh seniornya. Oke Pak, apakah terdapat tantangan dalam mengelola SDM ini Pak? Untuk tantangannya sendiri mungkin ada. Fashion ini trennya sangat cepat, bisa cepat berubah. Maka dari itu kami memastikan kepada tim kita untuk bisa melakukan yang namanya inovasi atau pengupgradean diri agar kita tetap tidak ketinggalan zaman atau tidak ketinggalan oleh tren itu sendiri. Lalu di sisi yang lain kita memastikan bahwa tim kita ini telah mencapai KPI dari masing-masing divisi, terutama di divisi kreatif, divisi host life dan lain-lain. Ketika mereka tidak mencapai KPI tersebut, maka kita harus melaksanakan yang namanya evaluasi. Evaluasi ini bisa terjadi di 1 bulan. Jadi mereka tetap merasakan ke-trigger agar mereka ini bisa mencapai dari KPI tersebut. Lalu yang pastinya kita juga selalu memberikan semangat agar mereka ini tetap teliti, konsisten. Jadi hasil yang kita peroleh ini bisa semaksimal mungkin. Baik Pak, terima kasih atas waktunya sudah bersedia untuk diwawancarai dan semoga bisnisnya berjalan dengan lancar dan makin sukses ya Pak. Sama-sama. Secara keseluruhan, perencanaan sumber daya manusia menjadi kunci bagi perusahaan untuk tetap stabil, adaptif, dan kompetitif di tengah perubahan ekonomi. Dengan perencanaan yang terarah, perusahaan dapat memastikan bahwa kebutuhan tenaga kerja terpenuhi dan kinerja organisasi tetap optimal. Demikian wawancara dari saya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.